pemirsa dimanapun Anda berada. Kita sebenarnya sudah dapat informasi mengenai kuburan Mas Merah. Cuma di sini dikabarkan ada warga namanya Pak Engah lebih paham lagi tentang menggali informasi siapakah sesungguhnya Mas Merah ini. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Pak Engah. Baik. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari Medan, dari Forum FKSMM dan IKMTS berkunjung kemari. Ya, yang pertama dalam rangka dakwah, yang kedua mengunjungi tempat-tempat wisata yang bersejarah. Baik, di sini kami akan menggali informasi dari Bapak, barangkali paham atau tahu mengenai makam daripada Mas Merah ini. Boleh Pak dijelaskan bagaimana? Boleh sedikit Pak. Sebenarnya sudah Bapak bertanya tadi. Di sini cerita Mas Merah ini adalah karangan nenek saya ataupun atuk saya yang bernama Adam bin Awang bin Muhammadin. Nenek saya sendiri yang mengarang ceritanya ini. Jadi itu ada namanya Mas Merah, itu bukan nama aslinya. Nama sebenarnya adalah Salma. Mas Merah itu adalah nama julukan dari seorang kekasih. Nama julukan. Jadi di sini ada pasang kasih. Ini namanya Salam dan itu namanya Salma. Jadi pada suatu ketika, pada mulai sejarahnya itu, Salam ini berasal dari Kalimantan Utara, Sarawak. Sarawak jauh. Jadi Salam ini di sana hidup seorang keluarga. Salam ini hidup seorang ayah, seorang ibu, dan 2 orang beradik. Nama Bang Salam ini ada Amran. Jadi pada suatu ketika Salam ini sudah menjalinkan tali kasih bersama seorang kekasihnya, kita katakan di Sarawak sana, bernama Ruqyah. Ruqyah ini adalah seorang wanita atau perempuan yang cantik dan jelita, dan dia seorang budi pekertinya baik. Kalau dulu istilah zaman begitu. Jadi pada ketika itu menjalinkan satu hubungan dengan Ruqyah ini. Menjalinkan hubungan. Lantas pada satu ketika inginlah membina satu rumah tangga. Salam nih kisahnya. Jadi pada saat itu oleh abang, kalau sekarang bahasa sekarang, digesernya, diambilnya kekasih adiknya nih. Sedih hati si Salam, sudah mencurahkan semua isi hatinya. Lantas si Salam ini kemana harus membawa nasibku ini? Maka Salam tuh mengambilkan 3 buah batu, butir batu. Itulah di Sungai Sarawak kisahnya. Diambilnya 3 buah batu, dalam bahasa kiasannya, kulemparkan 3 buah batu ini ke Sungai Sarawak. Andaikan batu ini timbul, kan gak mungkin Pak. Andaikan batu ini timbul, maka aku akan balik ke kampung halamanku. Tapi andaikan batu ini tidak akan, mana mungkin Pak kan. Begitulah kisah. Maka Salam ini mengadu nasib itu. Maka timbullah Sayang Sarawak. Ada. Sayang Sarawak, sungainya sempit. Buah rengas lambung-lambungan. Hendak tinggal puntungku sempit, tinggal emas, tinggal junjungan. Berangkatlah dia mengadu hal nasib. Kemana? Larilah dia ke Malaysia. Salam nih. Ini sekedar singkat aja Pak. Kalau kita ceritakan banyak. Berangkatlah di sana, jumpalah seorang namanya Den Nujum. Den Nujum ini adalah saudara nenek saya. Den Nujum ini adalah seorang, kalau dulu ronggeng. Pemain ronggeng. Mengadu, coba ceritalah hal. Waktu itu Den Nujum dibawa kemana? Waktu itu ada masa Sultan Deli. Membuat acara. Diundanglah Den Nujum ini ke sana. Cerita udah. Bermainlah ronggeng. Terus main. Sampai main di situ Salam menampilkan. Salam ini pandai, seorang pendekar juga. Boleh dikatakan pendekar biola. Salam nih. Main-main. Lama-lama udah habis acara. Kemana harus mengadu nasib lagi? Kata Den Nujum, aku mau ke Pulau Kampai. Karena ada saudaraku, itu nenek saya. Salam kemana harus? Berangkatlah Salam nih ke keberadaan Kampung Perlis. Disitulah mengadu nasib dia menjadi seorang nelayan. Salam nih bukan baik orangnya, segalanya baik. Termasuk orang yang taat beragama.
menjalinkan hubungan, ada sampai ke Perlis menjadi seorang nelayan. Oh enggak, dia langsung Pak ke Labuhan Deli dulu. Masuklah dia ke Labuhan Deli, Belawan. Di situ dia berinduk semang kalau bahasa kita. Nama seorang itulah ayah Mas Merah itu Haji Kasim. Haji Kasim ini punya panglong. Kalau bahasa sekarang kan, suka jual kayu. Nah, disitulah dia berinduk menjadi anak angkat terus jalan. Lama-lama kelamaan makin jaya dengan kedatangan si Salam nih. Oh baik. Rupanya anak Haji Kasim yang inilah namanya Salma. Jatuh hati kepada si Salam. Nah, cuma Salam ini berpikir sini sudah kuanggap seperti adikku. Tak mungkin rasanya. Tapi Salam pun jatuh hati. Mungkin inilah yang ku tengok ciri-cirinya. Inilah pengganti yang hilang dulu. Jadi udah menjalin dalam ya. Satu hari tak kala Salam mau, kalau dulu kan rumah WC sumur kan di luar Pak. Jalan. Pergilah si Salam ini mau mengambil uduk. Lantas si Mas Merah ini langsung menyatakan cintanya kepada Salam nih. Salam menolak pada kekiatan. Di mulut tapi di hati inilah mungkin. Lama kelamaan berhubungan orang nih. Berhubungan. Pada saat ketika bangkrutnya ayahnya. Wah bangkrut usahanya. Salam kemana harus mengadu? Berangkatlah Salam itulah ke kampung Perlis, Berandan. Berangkat situ menjadi seorang nelayan. Cuma cinta terus berhubungan. Walaupun cinta tidak di zahir tapi batin bermain terus. Kisah zaman. Udah jalan sampailah menjadi seorang nelayan. Pada satu ketika sedang melautlah. Kalau kami di Kuala Berandan itu ada namanya Teluk Kerang. Melautlah si Salam sedang memukat. Terdengar dia. Maka Salam punya kawan namanya Husein. Melaut terdengarlah si Salam. Orang yang minta tolong. Maka di Teluk Kerang itu ceritanya dulu terkenal dengan kalau jam perampok. Lantas Salam terdengar. Tolong. Langsung si Salam batinnya. Ini adalah Mas Merah. Langsung itu tembus. Tidak ada Mas Merah itu. Lantang Husein. Wahai Salam. Jangan coba-coba naik untuk menolong orang. Sampai sekarang pun masih angker. Sering terjadi kadang-kadang. Perampok situ. Iya ada. Jadi, terus apa kata si Salam? Tidak, aku harus menyelamatkan tuh. Itu adalah Mas Merah. Gimana kau tahu? Dia nggak tahu ceritanya udah. Itu adalah Mas Merah. Pasti. Aku harus menolong. Jangan. Tidak pernah orang selamat menolong siapapun. Tapi Salam punya tekad. Allah bersamaku. Ditolongnya lah. Dapat diselamatkannya Pak. Dapat diselamatkannya. Maka dibawanya lah ke Pulau Kampai ini. Di sana dulu, di daerah Sungai Pinang sana, di sana kebunnya dulu, pindahlah kemari, lama-lama pindah, Salam makin dekat, makin sedap menjalinkan hubungan. Udah, singkat cerita menjalinkan hubungan, lantas satu ketika datang saudagar kaya dari India, namanya Tanbi Amerikan, ingin meminang Mas Merah nih. Waduh, memang gitulah nasib si Salam. Lantas waktu itu ayah tak terima lamaran. Kenapa? Karena memikirkan jasa Salam, nyawa yang dipertaruhkannya. Sudah, mak setuju karena ini orang kaya menjual sari India dulu. Lantas mau tak mau si ayah karena terbelit hutang, sama nih mau tak mau diterima. Kalau sejarahnya berpesta lah orang itu dulu. Bersanding. Lantas Salam diundang. Itu sebelum itu Salam sudah menjalinkan cintanya sama Mas Merah. Waktu terdengar gini, maka Salam itu sering, kalau bahasa sekarang curhat. Kepada nenek saya, bagaimana? Nenek saya sudah bersabar. Berpantunlah Salam apa katanya? Kalau tak dapat tali kudanya, kutunggu banda dari seberang. Tak dapat lagi mudanya, kutunggu kau sampai janda anak seorang. Kutunggu kau bagaimanapun. Itu punya tekad si Salam. Udah. Terus dipinanglah. Diundanglah Salam. Diundang si Salam itu dilantunnya lagu Mas Merah. Dilantunkan apa? Sayang Mas Merah, jangan merajuk.
Mari kemari sayang, abang nak puju. Kalaulah ada penawar yang sejuk, racun ku minum sayang, tidak akan mabuk. Waktu itu jatuh Mas Merah dari pelaminan. Jatuh. Dituduh orang lah guna-guna. Padahal tidak. Kenapa? Karena Mas Merah itu yang merasakan. Orang nggak tahu apa Mas Merah nih. Orang tahu Salma. Nah, itulah nama Mas Merah. Hanya dia yang tahu. Tuh jatuh. Akhirnya ditakdirkan Allah. Berangkatlah, diceraikannya. Berangkatlah si Tanbi Amerikan pulang kampung. Akhirnya dapatlah. Tak lama Pak berumah tangga. Kena wabah. Kalau dulu penyakit cacar yang berbahaya kan? Bukan COVID ya Pak? Bukan. Bukan COVID. Kena wabah cacar waktu itu. Maka satu meninggalnya jam 5 WIB, 1 jam 6. Ini saya 1 jam. Maka Salam ini pernah waktu terbaring di rumah sakit, berkatalah lagu Melayu namanya Mas Merah dikarang oleh putra Malaysia. Itu nenek saya. Walaupun nanti kita berpisah sekubur kita berdua. Allah. Jadi lah. Ini akhirnya di wafatnya jam 1 jam 5, 1 jam 6. Inilah. Lantas nenek saya menguburkan di sini, ditanamlah dulu ada waktu masih ada puing-puingnya bunga Tanjung. Ditanam oleh nenek saya pokok bunga Tanjung, melambangkan apa? Melambangkan Sarawak, Labuhan Deli, Malaysia, Pulau Kampai. Melambangkan. Dulu cantik nih Pak, dulu. Dulu. Dipugar oleh keluarganya dulu, dipugar oleh Universitas Fakultas Hukum Sumatera Utara. Ini direhab oleh keluarganya dulu di Labuhan Deli. Inilah sejarah. Jadi akhirnya mereka terkubur berdua. Kalau kita lanjutkan banyak lagi Pak. Kalau kita ceritakan, itulah kisah lintas. Jadi ini termasuk dalam sejarah, boleh kita katakan bercinta karena Allah. Karena salah satunya orang bercinta dengan Allah itu dalam agama kan dianjurkan kan. Jadi sampai ini menjadi makam, boleh kami katakan ini boleh katakan keramat. Kalau kami katakan di sini, kenapa? Karena kami coba dulu ada pohon kelapa sini, kami mau tebangi takut kena rumah penduduk, nggak bisa Pak. Wah capek, asal di Sinso patah. Lantas uak saya masih ada. Kami datanglah ke rumah sama uak saya yang nomor 2 anak dari atuk saya. Coba kan pergi ke sana, baca-bacakan Fatihah kan sama dia semua. Kami bikinlah pulut-pulut sedekah sama anak-anak. Lantas Sinso tumbang. Udah kami coba bor di sini untuk mencari air waktu itu penduduk musim kemarau susah kali, nggak bisa. Jadi ini pun sejarah. Banyak orang berjarah kemari karena cintanya, kalau kita dalam sejarah cinta karena Allah, bukan karena Salam ini termasuk orang yang taat beragama, pandai pencak silat. Dapatlah diselamatkan sekilasnya. Inilah banyak sejarah yang ini fakta nyata Pak. Ada dalam naskahnya, ada dengan abang saya, naskahnya disusun oleh nenek saya dulu. Dia yang mengarangnya, karena nenek saya adalah seorang ulama di sini, membuka kepala sekolah HSR, pernah menjadi camat di desa Pulau Kampai, karena nenek saya berasal dari Malaysia, Pulau Pinang. Adam bin Awang bin Muhammadin. Di sini dia adalah seorang ulamanya, guru sekolah, guru agama semualah dia. Jadi waktu itu dia karanglah lagu Melayu, Mas Merah, Siti Payung, Mainang Pulau Kampai. Itu nenek saya mengarangnya. Mainang Pulau Kampai. Maka kalau di Pulau Kampai tanya orang mana Mainang Pulau, memang ada sejarahnya. Kenapa Mainang Pulau Kampai diciptakan? Ada sejarahnya nenek saya dengan Kota Besitang. Karena nenek saya pun pernah menanamkan budi di sana sama seorang perempuan wanita. Itu pantunnya, Pulau Kampai Laut Besitang tempat Mainang berulang mandi, panjang lampai sanggul melintang, tempat saya menanam budi. Itu dalam sejarahnya Pulau Kampai Laut keliling, memang keliling Pak. Tempat memancing ikan tenggiri, memang tempat memancing. Di angin lalu pesan ku kirim, di rinduku tanggung seorang diri. Itulah kisah-kisah, memang nyata. Mungkin itu sekilas saja Pak. Jadi ini Mas Merah. Jadi Mas Merah tuh. Ini Mas Merah itu ingat Bapak, bukan nama. Saya pernah protes kepada
pengarang apa tuh? Orang Tanjung Pura, nama saya apa? Mengarang cerita-cerita ini, pernah mengarang di sinetron Putri Cempaka. Oh itu maksudnya ini. Dia mau buat cerita ini. Waktu dia bawakan cerita ini adalah Mas Merah itu suatu nama penyakit. Maka saya protes. Mas Merah itu adalah soal julukan pada sekasih. Macam sekarang kalau kita katakan Ayang Beb, panggil kesayangan. Panggil kesayangan. Kesayangan. Seperti yang Aisyah Humairah. Ini Mas Merah. Maka kalau si Salam itu berjumpa dengan Mas Merahku. Ya. Gitu ya Pak. Oke, baik, sedikit Pak informasi yang harus kami ketahui juga. Berapakah usia mereka, tutup usia ketika waktu meninggalnya gitu? Umurnya berapa Pak? Di situ kan kita lihat tidak ada hanya. Ini Pak. Usianya saya kurang mengetahuinya. Waktu itu ada naskahnya, saya belum beberapa kali mengetahui umurnya. Nanti akan saya tulis lagi nanti, boleh. Umurnya saya nggak berapa tahu waktu. Karena nenek saya hidup, saya masih belum ada lagi. Belum ada saya, bapak saya masih pemuda. Cerita ini tahun meninggalnya udah dikarang. Sebelum tahun 1920 ini udah dikarangnya cerita tuh. Dan wafatnya tahun 1920 kan. Oke, baik pemirsa, demikian kita wawancarai daripada sejarah daripada Mas Merah ini. Dan ini makamnya sangat karomah ya. Orang awam bilang keramat, artinya ada kekeromahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita lihat, kita dengar bahwasannya mereka ini taat beragama ya, akhlak mulia. Sebagaimana yang dianjurkan dalam agama kita, banyak pun ilmu tapi tak beradab tak akan dipakai. Nah, mungkin sesuatu orang bisa karomah, bisa keramat berbagai sisi. Boleh jadi dia hafiz Quran, boleh jadi dia berakhlak mulia. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.